wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi yaitu pergolakan atau perpisahan atau juga pemberontakan. Berbagai pergolakan dalam negeri 1945 sampai 1965. Ada pergolakan berkaitan ideologi, pergolakan berkaitan kepentingan, pergolakan berkaitan sistem pemerintahan. Yang B, dari konflik menuju integrasi. Integrasi yaitu persatuan. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, teladan tokoh persatuan. Selanjutnya ada jenis pemberontakan, yaitu ada perbedaan ideologi, pergolakan akibat kepentingan, dan juga pergolakan sistem pemerintahan. Pergolakan akibat perbedaan ideologi, pemberontakan PKI Madiun 1948, pemberontakan DITII, dan juga pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya ada pemberontakan PKI Madiun 1948, yaitu ada pada 18 September 1948 PKI membentuk Front Nasional. Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Nah, bagaimana akhir pemberontakan PKI Madiun? Pada November 1948, operasi militer dinyatakan selesai. Tokoh utamanya yaitu ada Musso dan juga ada Amir Saripudin. Selanjutnya ada pemberontakan DITII, yaitu ada SM Kartosuwiryo. Latar belakangnya kecewa terhadap perjanjian Renville. Pada 7 Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perkembangan DITII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang datang dengan jadi basis pemberontakan DITII yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Penumpasannya itu untuk menumpas pemberontakan DITII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Pemberontakan G30 SPKI yaitu dilatar belakangi persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Jalannya pemberontakan yaitu pada 30 September 1965 pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti komunis. Penumpasannya yaitu menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi, membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Yang keempat, dokumen yaitu ada Super Semar, surat perintah 11 Maret. Korban G30 SPKI yaitu Letjen Ahmad Tiani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, Letu PA Pandean. Pergolakan akibat kepentingan yaitu ada pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Ajis, pemberontakan RMS. Pemberontakan APRA yaitu ada tokoh utamanya Raymond Westerling. Latar belakangnya tidak kepuasan pejuang terhadap kebijakan RIS. Jalannya pemberontakan yaitu membunuh ratusan pasukan divisi Siliwangi dan menguasai beberapa kota di Bandung. Jalannya pemberontakan yaitu akhir 1950 pasukan APRA mulai tercerai-berai. Akhir pemberontakan, pasukan APRA kembali bergabung dengan APRIS. Ada pemberontakan Andi Ajis yaitu 1949, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Ada 5 April 1950 ada pasukan Andi Ajis menangkap beberapa anggota pasukan APRIS.
di Makassar dan menguasai Makassar. Tanggal 8 April 1950 pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Agis. Apa isi ultimatum terhadap Andi Agis? Dalam waktu 4x24 jam Andi Agis harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Pemberontakan RIS dipimpin oleh Dr. CRS Sumokil, dipimpin oleh pemberontakan RMS. Kebijakan pemerintah NIT yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatakan dalam NKRI, yaitu ada pada 25 April 1950 para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara KNIL. Pemerintah Indonesia menempuh cara damai dan operasi militer. Pergolakan sistem pemerintahan. Yang pertama ada pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta, persoalan negara federal dan BFO. Pemberontakan PRI yaitu latar belakangnya adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Ada juga prosesnya, muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Benteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Penumpasannya itu ada pemerintah melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Pemberontakan Permesta, tokoh-tokohnya yaitu ketidakpuasan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pada 2 Maret 1957, P.J. Samuel memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar, melancarkan operasi gabungan, Operasi Merdeka Letkol Rukminto Menghendringrat, Operasi 1 Sabta Marga 1 Letkol Sumarsono. Pada 1961, pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322/1961 memberi amnesti dan abolisi orang-orang yang terlibat Permesta. Persoalan negara federal dan BFO. Pembentukan negara federal berawal dari upaya Panmuk menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut Bijenkomst for Federal Overleg atau BFO, menyebabkan golongan federalis pro Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal, golongan federalis pro Republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan negara-negara bagian RIS. Mereka menginginkan kembali bentuk NKRI. Akhirnya 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Upaya mempertahankan integritasi bangsa. Pentingnya menjaga persatuan dan kemajemukan, menciptakan kerukunan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, memajukan negara, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Tokoh-tokoh teladan yaitu di Papua ada Franz K. Sepo, menggagas Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada 1946, mengganti nama Papua Nederland New Guinea menjadi Irian, ikut Republik Indonesia Anti Nederland, merancang perlawanan rakyat Biak. Selanjutnya ada Silas Papare, membentuk Komite Nasional Indonesia Merdeka pada 1945, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Barat Indonesia, mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta 1949. Ada Martin Inde merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka, memimpin aksi protes yang didukung oleh delegasi 12 kepala suku. Selanjutnya yaitu ada Raja Pemersatu. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia pada 1945, memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Sultan Qasim Sharif II menyatakan dukungan dan kesetiaan terhadap Indonesia, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia, mengajak raja-raja Sumatera Timur untuk memilih Republik Indonesia. Perempuan pejuang yaitu ada Opu Daeng Risaju, bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSI, menjadi ketua PSI Palopo pada 1930, aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda, turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Perjuangan seni ada apa peran pentingnya kedua tokoh digambar. Ismail Marzuki menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia.
Ada Muhammad Yamin, berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra, menyumbang konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pejuang pemberontakan yaitu ada Ahmad Nasution, memimpin divisi Siliwangi, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri Keamanan Nasional. Ahmad Yani menumpas DTI dan PRRI, menjadi salah satu korban peristiwa G30 SPKI. MT Haryono menolak rencana PKI membentuk angkatan kelima, menjadi korban dalam G30 SPKI. Slamet Riyadi menjadi kepala komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta, terlibat dalam penumpasan DITI Jawa Barat dan RMS. Pemikir bangsa ada Muhammad Hatta yang memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi Indonesia. Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap